In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 24 Januari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja, yang hidup pada tahun 1567 sampai 1622. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, demi keselamatan jiwa-jiwa, Engkau menghendaki Santo Fransiskus, uskup dan pujangga gereja, menjadi penolong bagi semua orang. Semoga dengan mengikuti teladannya, kami selalu menunjukkan kelembutan cinta-Mu dalam pelayanan kepada sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Sementara mereka memanggil dia, ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki dan lembaga-lembaga yang hari ini 24 Januari, Pesta Nama Pelindung Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Dalam sabda Tuhan hari ini, diperlihatkan bahwa Yesus memperluas makna persaudaraan di antara umat manusia. Orang yang menjadi ibu, saudara atau saudari, bukan hanya mereka yang punya ikatan darah. Akan tetapi, syarat utama untuk menjadi saudara atau saudari Yesus adalah melakukan kehendak Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin lalu kita bertanya-tanya,
bagaimana cara melakukan kehendak Allah. Barangkali kita bisa belajar dari salah seorang santo atau santa dalam gereja kita, terutama yang hari ini kita peringati bersama, yaitu Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja. Ia sungguh-sungguh menjalani panggilannya sebagai seorang imam dengan menyampaikan khotbah yang penuh kasih, sehingga hasilnya sangat menggugah dan mengubah banyak orang. Sebagai uskup, Fransiskus dari Sales ini menyediakan banyak waktunya untuk mendengarkan pengakuan dosa, berkhotbah, dan mengajar. Ia seorang pribadi yang baik dan penuh belas kasih kepada semua orang, sehingga ia disenangi dimanapun ia berada. Dalam salah satu tulisannya, ia mengatakan, ukuran untuk mencintai adalah mencintai tanpa ukuran. Karena itu, saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mencintai siapapun tanpa ukuran, agar hidup kita berkenan kepada Allah. Dengan demikian, kita telah melakukan kehendak Allah, sehingga kita pantas disebut sebagai saudara-saudari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Tuhan, semoga sepanjang hidup kami pantas menjadi saudara-saudarimu dimanapun kami berada dan kemanapun kami diutus. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Walau tak pantas karena dosa, Tuhan Maha Rahim dan mengampuni. Marilah menghadap Tuhan Allahmu, hilangkan rasa bimbang dan ragu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.